Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad. Saya berasal dari kelas 11 MIPA A. Saya absennya 3. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum osmosis kepada kentang. Yang pertama ada alat dan bahan yang saya sudah siapkan. Di sini sudah ada gelas isi berisi air dari sulingan. Di sini ada gelas 1, ada gelas 2, ada gelas 3, gelas 4, ada 4 kentang, dan juga ada garam. Sebelum kita mulai, apa sih tujuannya kita melakukan praktikum osmosis ini? Yang pertama, membuktikan adanya peristiwa osmosis. Yang kedua, mengetahui efek dari potensial air pada sel yang diletakkan di larutan hipotonis atau encer atau rendah dan hipertonis, pekat atau tinggi. Dan melihat juga perubahan terjadi pada potongan kentang 4 tadi setelah percobaan. Oke, untuk langkah yang pertama, kita masukkan air yang ada di gelas ini ke 3 gelas ini. Untuk gelas pertama tidak perlu dimasukkan, bahkan tidak dimasukkan. Dan untuk per gelasnya setengahnya, jadi dia tidak kebanyakan. Gelas ini sudah kosong, berarti sudah selesai. Selanjutnya kita akan memasukkan garam ke gelas 3 dan 4. Gelas kedua tidak perlu. Oke, masukkan dulu garamnya 1 sendok. Dan untuk yang 4 kedua 2 sendok garam. Kalau sudah selesai, diaduk rata dari 2 gelas tersebut. Oke, untuk langkah selanjutnya kita masukkan kentang-kentangnya ke dalam gelas. Jadi ini untuk gelas pertama. Untuk gelas kedua yang tidak diisikan garam, ini gelas 3, garamnya 1 sendok, dan gelas keempat garam paling banyak. Oke, sepertinya itu saja untuk langkah-langkahnya. Setelah ini kita bakal tunggu selama 30 menit apakah ada yang berubah atau tidak. Oke, di sini sudah ada hasil dari percobaan yang tadi. Ini kentang 1, ini kentang 2, ini kentang 3, ini kentang 4. Nah, kita amatin di sini perubahannya ya. Dari kentang 1 di sini katanya masih sangat keras, benar-benar keras. Ini keras ini gitu. Nah, di cat juga nggak lunak lah ya istilahnya. Kurang lebihnya sih masih sama kayak yang tadi. Ininya ya, apa namanya, panjang dan tingginya, volumenya juga masih sama, nggak ada yang berkurang sama sekali di sini karena memang di sini kan nggak diisi apa-apa ya. Nah, ini buat yang kedua. Yang kedua sih jadi agak lembek, namun lebih memanjang daripada yang tadi dan juga lebih besar lah istilahnya, volumenya seperti menambah. Oke, ini sudah. Yang ini yang ketiga. Yang ketiga ini sangat lembek lah ya. Sangat lembek, sangat ini juga gampang ininya, patahnya. Volumenya juga mengalami penurunan daripada yang tadi. Panjang lebarnya juga ini
seperti kelihatannya lebih mengurang jauh. Dan ini hasil yang pertama ini yang dimasukin garam 1 sendok, ini buat garam yang 2 sendok. Ini juga kurang lebihnya sama, namun volume sebenarnya tadi berkurang, soalnya ini juga mungkin tadi pemotongannya lebih full, namun ya jika dibandingkan oleh yang pertama, justru tentu lebih keras yang pertama. Nah, ini yang ketiga, ini yang ketiga nih sangat mudah dibengkokkan, yang ini tidak mudah ya. Ini juga lebih lembek, ininya teksturnya juga lebih lunak, lembut dibandingkan yang lain-lain. Dan keadaan ini juga memang sangat lembek ya, sebenarnya ini benar-benar jadi kecil. Dan untuk kedua lebih besar karena terjadi difusi, ini terjadi osmosis, dan osmosis ini tidak terjadi apa-apa. Nah, selanjutnya untuk sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, apakah ada perbedaan hasil pada percobaan proses osmosis dari 4 perlakuan diberikan? Tentunya saja iya. Yang nomor kedua, bagaimana kondisi 4 kentang setelah percobaan, dan bila kondisinya berubah itu mengapa? Nah, untuk kentang pertama tidak jadi perubahan, jadi tidak usah dibahas. Untuk kentang kedua terjadi proses difusi yang membuat kentangnya ini menjadi lebih besar dan teksturnya lebih keras. Selanjutnya untuk kentang 3 dan kentang 4 terjadi proses osmosis yang menyebabkan dua kentang ini menjadi menyusut di ukuran, menjadi lunak, dan menjadi volume berkurang. Untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana peristiwa osmosis pada kentang berlangsung? Saya akan menjelaskannya. Peristiwa osmosis pada kentang itu berlangsung seperti ini. Misalnya kentang dan atau sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, dan dalamnya sel tersebut dan membran sel. Membran sel inilah yang berfungsi sebagai tarposel, dan zat pelarut dalam kentang yaitu air garam masuk ke dalam kentangnya ini, dan kentang ini dalam kentang ini bertukar keluar. Nah, itu karena itu sel dalam kentang itu mengkerut atau berkrenasi, dan air pelarut kentang menjadi lebih keruh. Itu mengapa terjadinya cara kerjanya yang tadi. Nah, dari hasil pengamatan ini kita kan juga ketahuin kalau sel-selnya itu mengalami perubahan ukuran, ada yang mengalami pertambahan kayak tadi yang saya bahas, dan ada yang mengalami pengalami ukuran sesuai dengan medianya masing-masing. Nah, hal ini disebabkan oleh apa? Hal ini terjadi karena sifat larutan yang hipertonis maupun hipotonis terhadap kentang. Pada larutan garam, kentang itu pasti menjadi lebih lembek ya, misalnya seperti yang kentang 3 dan kentang 4, dan terjadi juga pengurangan ukuran. Jelasnya di sini nih, apalagi ini sampai dari tadi tebal menjadi tipis. Ini disebabkan karena kentang yang hipotonis terhadap larutan garam, sehingga air yang ada dalam kentang tadi keluar dari sel-sel kentang yang menyebabkan kentang menjadi lembek dan mengalami pengurangan dalam ukuran atau krenasi. Kentang yang dimasukkan ke dalam larutan garam mengalami penyusutan berat dari berat semula karena air yang bergerak dari larutan yang konsentrasinya rendah ke larutan yang konsentrasinya tinggi. Itu sekian dari pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya ada kesimpulan dari yang tadi. Yang pertama kesimpulannya itu jadi ada 4 gelas di sini yang isinya yang gelas pertama tidak diisi sama apapun sama sekali, gelas kedua diisi air saja, air sulingan, gelas ketiga diisi oleh air garamnya 1 sendok, dan gelas keempat ada dimasukin juga air suling, dan dimasukkan garam sebanyak 2 sendok. Nah, lalu dimasukkan kentang sebagai alat percobaannya,
dan diamati apa saja perubahan dari kentang tersebut. Dari kentang pertama tidak terjadi perubahan apa-apa karena tidak dimasukkan media lainnya. Untuk kentang kedua mengalami pembesaran ukuran dan menjadi makin keras karena terjadi proses difusi. Untuk kentang ketiga terjadi proses osmosis karena pertukaran air yang ada di dalam kentang dan pertukaran air yang ada di luarnya. Air itu air garam, 1 sendok. Untuk yang keempat terjadi juga proses osmosis kurang lebihnya sama seperti kentang ketiga, dan yang kentang keempat ini dimasukkan 2 garam. Oke, itu saja sekian dan dari percobaan pada kali ini. Semoga percobaan kali ini saya akan bermanfaat ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa.